sangat bersyukur dan ya terharu. Karena selama ini kan didambakan betul keberangkatan itu kan. Oh, Masya Allah. Dan saya pernah 3 kali gagal, Pak. Ya. Pertama dulu tahun 2010. Ya. Tapi di samping itu juga saya melihat kawan-kawan yang sudah duluan berdakwah itu semuanya berkembang dengan baik gitu kan. Ya, kesulitan memang mereka temui ya kan. Tapi pada saatnya tetap eksis juga ya dakwahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BMH TV dimanapun berada. Kembali kita bertemu di saluran udara melalui channel BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan. Terus berikan dukungan kepada kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Hadirin kalian pemirsa BMH TV, kita masih akan berbincang dengan dai yang juga akan mendapatkan sebuah kesempatan mendekat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui program Umroh Dai. Dan bersama saya sudah hadir Ustadz Ibnu Rusdi. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya ini Ibnu Rusdi ini ada ceritanya Ustadz atau seperti apa? Saya ini nama aslinya kalau di kampung itu Rustim, Pak. Oh. Ya. Kemudian saya nyantri di sini tahun 89. Dikasih saja. Oh, Masya Allah. Dapat nama itu ya? Dapat nama itu. Nama Ibnu Rusdi ini kalau bagi saya sangat mengesankan. Dia adalah sarjana muslim kalau bahasa dulu ya. Dia adalah seorang pemikir saintifis Islam, satu-satunya filosof muslim yang mampu memberi komentar terhadap karya-karya dari Socrates. Jadi Ibnu Rusdi itu memang nama besar. Ibnu Rusdi itu ulama-ulama yang hebat pada masa Islam Jaya di Cordoba waktu itu. Luar biasa itu nama Ustadz. Masya Allah. Ustadz Ibnu Rusdi, bisa diceritakan apa yang Ustadz rasakan ketika mendapat kabar akan berangkat ke Tanah Suci? Pertama saya merasa bersyukur ya, karena yang namanya menjalankan rukun haji, ibadah haji kan sudah jadi cita-cita setiap umat Islam. Ya, sangat bersyukur dan ya terharu. Karena selama ini kan didambakan betul keberangkatan itu kan. Oh, Masya Allah. Dan saya pernah 3 kali gagal, Pak. Ya. Pertama dulu tahun 2010. Waktu itu Trans TV ya kan, yang akan membiayai. Tapi setelah saya dikontak oleh Trans TV, dia minta jatah 2 orang dari Medan ya kan, yang aktif dakwah ya kan, terutama di daerah-daerah pedalaman. Ya kan. Saya waktu itu nggak merasa di dalam ya kan, bukan di dai pedalaman ya kan. Tapi sebetulnya saya di pinggiran Deli Serdang itu juga termasuk daerah-daerah pedalaman ya, kecil. Jadi saya karena nggak merasa itu, akhirnya saya serahkan kepada saudara kami yang memang tugasnya lebih di dalam, lebih jauh lagi di Sumatera Utara, terutama daerah-daerah minoritas seperti Tanah Karo dan daerah Fak-Fak Barat waktu itu. Ya, kemudian tahun 2018 ya, sebelum tahun 2014. Waktu rame-ramenya first travel itu, Pak. Saya dapat, Pak, sudah dibiayai orang gitu kan. Sudah buat paspor, sudah buat meningiti, sudah dilengkapi administrasinya ya kan. Sudah dikirim ke Jakarta, bahkan sudah dibayari. Seminggu sebelum berangkat ya kan, ada kabar dari pemerintah pembubaran first travel. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kemarin. Yang ketiga 2019 itu ya karena kalau itu kan memang sudah semua, Pak ya. COVID ya. Ya, COVID. Masya Allah, luar biasa. Dan ini yang keempat, mudah-mudahan. Insya Allah tidak gagal ini Ustadz. Amin ya. Luar biasa ya perjalanan Ustadz Ibnu Rusdi. Jadi keluasan hati untuk kemudian memberi kesempatan kepada dai yang dalam pandangan beliau jauh lebih berhak. Meskipun kalau orang Jakarta memandang pergi ke Sumatera Utara itu sendiri sudah jauh gitu ya. Tetapi memang tadi sebuah kesadaran bahwa ada yang lebih berhak itu membuat Ibnu Rusdi ini satu
amalan hati yang Amin, sungguh mudah-mudahan. luar biasa. Insya Allah itu mendatangkan barokah. Udah merasa umroh waktu itu. Walaupun jatahnya diserahkan ke orang. Masya Allah, luar biasa. Walaupun tentu ini menjadi sebuah pelajaran penting saja bahwa kalau Allah sudah waktunya memanggil kita, akan tibalah kita ke tanah Ya, suci itu betul, saja. ya, Pak. Luar biasa. Bayangkan yang sudah siap paspor tinggal berangkat itu Allah dibatalkan dengan caranya itu. Dan kalau COVID memang semua tidak ada, tidak bisa. Tapi itu perjalanan luar biasa, Ustaz. Nah, apa yang menjadi sebuah inspirasi dari seorang Ustadz Ibnu Rusdi ketika menekuni dakwah ini supaya anak-anak muda juga tidak takut dengan dakwah ini? Kan biasanya yang terbayang itu kesulitannya. Padahal di balik kesulitan-kesulitan itu ada begitu banyak keajaiban-keajaiban gitu, Ustaz ya. Pertolongan-pertolongan Allah. Nah, bagaimana Ustadz menyikapi itu semua, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan gitu? Ya, yang pertama memang yang menjadi inspirasi dan kekuatan bagi saya itu karena sudah ada kultur sami'na wa ata'na ya di lembaga kita ini. Ya, selama ini kan kita mungkin hanya dalam jargon, hanya dalam istilah itu kan. Tapi di samping itu juga saya melihat kawan-kawan yang sudah duluan berdakwah itu semuanya berkembang dengan baik gitu kan. Ya, kesulitan memang mereka temui ya kan. Tapi pada saatnya tetap eksis juga ya dakwahnya. Itu yang pertama adalah ketaatan saya untuk menerima tugas ya kan. Dan yang kedua ya panggilan hati juga lah, Pak. Karena kita dibesarkan di lembaga pendidikan pesantren ya kan, pendidikan agama ini, walaupun kami sebetulnya bukan santri yang utuh sebagaimana santri-santri yang belajar dari sejak awal gitu kan. Kami bergabung di Hidayatullah ini hanya sebentar saja jadi pelajar, mungkin setahun 2 tahun ya kan. Kemudian itu jadi petugas itu kan. Baik ditugaskan di sebagai kakak asuh, sebagai staf di cabang-cabang gitu kan. Luar biasa. Ada rasa ingin tahu, penasaran panggilan nurani. Ya, panggilan nurani luar biasa. Apa yang kemudian ketika Ustadz hadapi ya tugas misalnya di Payakumbuh gitu kan, di Tanjung Balai Karimun, peristiwa apa yang membuat Ustadz itu semakin semakin ingin tetap berada di dalam dunia dakwah? Iya, memang setiap orang pasti punya perasaan ragu atau mungkin merasa underestimated. Ya, kita kan datang ke Payakumbuh itu yang sudah notabene adalah wilayah Islam ya kan? Dengan lahir ulama-ulama besar di situ, salah satunya Buya Hamka ya kan, di Sumatera Barat ya kan. Tetapi ketika kita hadir ke daerah itu ya kita merasa nyambung dengan masyarakat itu, Pak. Ya, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan membuka pengajian masyarakat baik dari tingkat anak-anak sampai dewasa ya kan. Dan alhamdulillah kita tidak ada ini, Pak, semakin menambah penguatan dalam diri kita itu kan. Semakin banyak interaksi, semakin banyak bergaul dengan masyarakat ya kan. Itu terasa di situ. Dan intinya juga begitu, kita sebagai dai juga bukan mau mendakwahi kan, tapi justru kita belajar gitu ya, belajar dari masyarakat ya kan, untuk menambah pengetahuan dan tentunya ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam berdakwah ini. Masya Allah, luar biasa. Jadi ada sebuah katalah orang mengatakan menyelam sambil minum gitu ya. Tugas berdakwah tetapi juga disempatkan untuk juga belajar ya. Betul, Pak. Melalui interaksi dengan masyarakat. Nah, apa yang kemudian hari ini menjadi harapan dari Ustadz Ibnu Rusdi untuk dunia dakwah kita ke depan? Karena ini kan era berubah sudah, Ustadz. Betul, Pak. Ada digital dan macam-macam. Apa yang menjadi sebuah mungkin pertama kegelisahan Ustadz, kedua
dorongan ataupun pikiran-pikiran untuk kemajuan dakwah ke depan? Ya, memang sebagai seorang aktivis dakwah ya kan, yang istilahnya sudah menekuni ini dari berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Saat ini usia saya juga sudah masuk usia tidak muda lagi. Masya Allah. Jadi sementara pengalaman di lapangan kita ya walaupun sudah lama berdakwah tapi belum merasa puas itu Pak. Belum merasa ada kepuasan dalam berdakwah ini. Terutama kita melihat dengan perkembangan pengaruh perkembangan zaman ini ya kan? Ya, yang sangat kompleks sekali untuk tantangan dakwah khususnya anak muda ya kan, yang mungkin sekarang orang lebih melihatnya yang praktis-praktis aja. Pingin ilmu agama cukup dari HP ya kan, ya, betul. Cukup dari YouTube. internet, YouTube ya kan. Tetapi sungguhnya itu kan belum Pak, belum memenuhi harapan ya kan. Karena dai kalau tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat ya kan, dia tidak akan merasakan kebutuhan apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara realitas di masyarakat juga begitu. Saya kan sekarang dakwah di daerah-daerah pedalaman Sumatera Utara. Ya, banyak masjid-masjid yang kosong, masjid-masjid yang terlantar. Untuk sholat Jumat saja ya kan, itu susah sekali ya kan? Terutama kebutuhan khotib Pak. Jadi melihat hal kayak gitu, itu bagi saya itu kepingin ya idealisme atau semangat saya ini diwariskan pada anak-anak muda yang bisa merasakan langsung dan interaksi langsung di masyarakat itu, sehingga ya masyarakat merasakan kehadiran mereka itu menjadi pelengkap gitu kan. Menjadi kebutuhan yang terpenuhi. Ya, itu sebuah fakta bahwa dakwah satu sisi seakan-akan terjawab ya dengan kecanggihan teknologi digital gitu. Tetapi di sisi yang lain, di pedalaman, kalau pemirsa pernah ke pedalaman gitu ya, itu adalah tempat yang memang pertama jauh jaraknya dari kota, kedua kehidupan beragama itu tidak seperti di kota, apalagi di perumahan. Orang keluar rumah sudah masjid, ya begitu masuk masjid sudah disediakan banyak saluran pengajian mulai dari waktu. Tapi di desa-desa itu, tidak seperti itu. Nah, seringkali tadi disebutkan bahwa ada masjid yang kosong, butuh dai, dan saya lihat memang beberapa tokoh mulai menyadari bahwa kita penting untuk menciptakan dai-dai yang siap berinteraksi langsung dengan masyarakat pedalaman. Di pedalaman itu orang tidak peduli siapa pasangan pilgub yang ada, mereka tidak mengurus itu. Mereka berinteraksi langsung dengan bagaimana survive untuk kehidupan, untuk sekolah dan seterusnya. Luar biasa memang tantangannya. Bisa sedikit lebih detail mungkin kaitan dengan kondisi dakwah kita di Sumatera Utara belakangan ini? Untuk kegiatan dakwah di pedalaman ini bergabung dengan komunitas-komunitas dakwah yang lain. Berkolaborasi ya. Kolaborasi ya kan. Ada banyak sekali Pak di di Sumatera Utara itu. Kesulitan-kesulitan untuk menembus wilayah-wilayah yang jauh dan terpencil itu setidaknya bisa teratasi. Nah, dan itu secara Pak bergiliran itu kan. Bergantian teman-temannya. Yang paling dibutuhkan sekali di sana itu memang tenaga yang bisa mukim di situ Pak. Makanya kalau ada lembaga dakwah yang bisa menugaskan petugasnya yang bisa mukim di sana, itu lebih baik lagi, lebih cepat ya. Dan itu juga harapan warga di sana ya. Iya, memang betul. Masyarakat setempat. Selama ini lembaga-lembaga dakwah yang lain kan begitu juga melakukan ekspansi ke wilayah itu, tapi tidak mungkin Pak. Hanya periodik istilahnya. Periodik saja. Iya. Dan itu tentunya kita perlu selain dengan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga dakwah yang lain juga dengan masyarakat, dengan agnianya, donaturnya, jadi saling menopang gitu kan.
kita manusiawinya ya seorang dai itu juga harus diperhatikan ya. Dalam kesejahteraannya supaya dia mengajar masyarakat itu lebih lebih konsentrasi dan tidak punya tidak punya kekhawatiran ya kan. Tidak diperhadapkan dengan situasi yang mengkhawatirkan ini. Luar biasa. Ya, pemirsa BMH TV, pada akhirnya bincang mulia kita dengan Ustadz Ibnu Rushdi memberikan sebuah gambaran bahwa dakwah secanggih apapun hari ini sarana memberikan kemudahan, tetap ada sebagian dari masyarakat kita khususnya yang di pedalaman itu membutuhkan sosok langsung yang bisa sholat berjamaah, menjadi khotib di tempat-tempat mereka, dan menghadirkan dai seperti itu tidak bisa simsalabim. Hari ini kita diskusikan, besok jadi. Dan BMH juga telah berupaya untuk terus menerus menghadirkan generasi-generasi dai dari usia muda melalui program Dai Sarjana yang pada September Oktober ini juga akan terjadi wisuda dan penugasan dari dai-dai sarjana tersebut. Namun kita memang tetap harus menguatkan sinergi dan kolaborasi, karena pada hakikatnya dakwah ini adalah tanggung jawab setiap muslim. Bukan hanya Ustadz Ibnu Rushdi, bukan hanya saya di depan kamera, tetapi kita semua, dan dengan kekuatan yang kita miliki masing-masing. Saya teringat dalam sebuah uraian yang begitu menarik ditulis oleh Martin Lings di dalam bukunya Muhammad, dari sejarah sumber klasik itu disebutkan bahwa saat turun ayat ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir, itu Rasulullah langsung meminta Sayyidina Ali untuk mengumpulkan keluarga besar beliau, diundang makan malam untuk disampaikan dakwah secara terang-terangan. Dan kita tentu saja menerima ayat itu, memahami ayat itu, dan harus kita lakukan. Tentu akan sangat sulit kalau misalnya seperti Ustadz Ibnu Rushdi mau mengundang orang setiap malam gitu ya. Dan ini berarti menunjukkan kolaborasi, sinergi, dan bersama BMH mari perkuat cahaya dakwah di pedalaman. Insya Allah kita akan ketemu lagi di dalam bincang mulia yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.